Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Saya ajak jemaat Tuhan menyiapkan hatinya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang hidup, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan sepanjang malam. Kami bisa bangun di pagi hari ini dan menikmati hari yang baru. Dan di pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami firman Tuhan yang singkat ini. Dan kami dapat aplikasikan di dalam hidup kami lewat perbuatan-perbuatan kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah hati-hati dengan hati. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, di sini dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa yang dimaksud hati menurut firman Tuhan ini? Hati di sini bukan bicara organ tubuh manusia dalam konteks kesehatan, melainkan bicara tentang spiritual kita, bahwa hati kita adalah pusat kehidupan, sebab hati kita adalah pusat pertimbangan dan kehendak kita. Apa yang dari hati kita itu akan muncul dan keluar lewat tindakan kita. Hal-hal yang biasa kita lakukan dalam hidup ini berasal dari pertimbangan dari hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan hati kita seperti tong sampah yang menampung banyak sampah, bahkan sampai membusuk di situ, sehingga mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Sampah hati yang kita tampung dalam hati kita itu seperti apa atau apa saja. Bisa saja itu perkataan orang lain yang tidak menyenangkan, kita simpan dalam hati kita. Atau kita marah, kita dendam kepada orang lain, kita simpan itu di dalam hati kita. Atau iri hati, kita pelihara itu di dalam hati kita. Kita bertahan pada sakit hati dan kita simpan itu di dalam hati kita. Atau kekecewaan hingga berkepanjangan, berlarut-larut, kita simpan itu di dalam hati kita. Ini pasti berhubungan dengan relasi dengan orang lain, bukan? Sehingga ketika relasi kita tidak baik-baik saja dengan orang lain, maka semua sampah yang tadi saya sebutkan tadi itu keluar lewat kata-kata atau tindakan kita. Saudara, tong sampah itu memang khusus menampung semua sampah. Semakin lama sampah itu berada di sana, semakin bau tong sampahnya, bahkan mengganggu orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian dengan hati kita, semakin lama kita menyimpan sampah yang saya sebutkan tadi seperti dendam, kekecewaan, iri hati, dan lain sebagainya, membuat hidup kita itu tidak nyaman dan bisa saja menyakiti orang-orang di sekitar kita. Untuk itu saudara, marilah kita menjaga hati kita. Kita isi dengan apa? Dengan kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Filipi pasal 2 ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang masih hidup menyimpan sampah-sampah yang tidak baik di dalam hati kita, buanglah segera. Sebab itu adalah kehidupan yang lama. Tetapi mari kita hidup dan harus hidup dalam kehidupan yang baru, dengan hidup di dalam buah-buah roh. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum
yang menentang hal-hal itu. Inilah ciri-ciri orang yang hidup dalam Tuhan ketika ia mempraktekkan buah roh dalam hidupnya hari lepas hari. Ingat firman Tuhan tadi berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.